Bab 201 Genius Summit. Sun Feather City. Matahari baru saja mulai terbenam dan banyak orang telah menyalakan lentera mereka dan menutup toko-toko mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru berjalan ke kota, mengenakan jubah abu-abu gelap. Jika ini terjadi pada siang hari, penampilan pemuda akan menyebabkan kewaspadaan. Namun, malam telah tiba dan sosok pemuda itu tampaknya tidak begitu luar biasa. Sun Feather City belum banyak berubah dalam 1 tahun. Zhao Feng bergumam, hampir tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, Zhao Feng lebih tinggi dan dia telah berubah secara dramatis dalam penampilan dan aura. Ketika dia datang lebih dekat ke wilayah keluarga Zhao, jelas bahwa itu lebih ramai. Kapan ada begitu banyak orang acak di sini? Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Sun Feather City, pintu masuk ke wilayah mereka seharusnya cukup. Dari orang-orang yang berkumpul di sini, kebanyakan adalah kaum muda. Genius Summit, tahun ini tampaknya tidak sehebat tahun-tahun terakhir. Baik Xin Wuheng dan Zhao Feng telah meninggalkan Sun Feather City. Petik 2. Keduanya adalah tokoh legendaris. KTT tahun ini dimulai oleh Zhao Linlong dari keluarga Zhao. Tidak ada yang bisa menandinginya sekarang. Petik 2. Itu sulit dikatakan dengan pasti. Xin Fei, dari keluarga Xin adalah bintang yang sedang naik daun yang mungkin tidak lebih buruk dari Zhao Linlong. Petik 2. Ada kerumunan yang berkumpul di sini karena KTT Genius tahun ini. Namun, tidak semua orang bisa masuk dan menyaksikan. Hanya sejumlah kecil yang diizinkan masuk dan banyak yang tidak diizinkan masuk. Namun, ada juga yang memiliki keterampilan menyembunyikan dan berhasil menyelinap masuk. Keluarga Zhao tidak dijaga sekuat istana. Genius Summit. Zhao Feng menghitung waktu dan dia menyadari bahwa memang itulah saatnya. KTT Genius diselenggarakan oleh 3 keluarga. Dalam pertemuan sebelumnya, keluarga Zhao tampil luar biasa dengan 3 orang jenius, Zhao Linlong, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Pegunungan belakang keluarga Zhao. Di depan kolam buatan manusia, ada beberapa berdiri di sana dengan penonton menyaksikan. 2 pemuda berselisih di dekat tepi kolam dan angin berhembus. Dari tribun terdengar sorakan sesekali. Orang-orang yang bisa menghadiri puncak setidaknya di peringkat keempat dari jalur bela diri dan suara yang diciptakan dari pertempuran tidak begitu kecil. Ada juga beberapa penatua yang hadir dari 3 keluarga, yang kultivasinya semuanya telah mencapai peringkat ke-7. Di paling depan berdiri beberapa jenius dari keluarga Zhao, termasuk Zhao Han, Zhao Qin dan Zhao Linlong. Saudara Linlong, tidak ada yang akan bisa bersaing dengan Anda sekarang. Zhao Qin tersenyum dan berkata, Qiu Mengyu dari keluarga Qiu dan Xin Fei dari keluarga Xin jauh lebih kuat dari tahun lalu. Terutama Xin Fei, meskipun dia belum mencapai peringkat 6, kekuatan pertarungannya luar biasa. Petik 2. Zhao Linlong duduk di tengah dan dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Melalui pengalaman tahun-tahun terakhir, sikapnya jauh lebih tenang. Menjadi tuan rumah di KTT ini, dia tidak berani terlalu percaya diri. Setelah setiap perdebatan ia akan mengomentari bidang mana yang dapat ditingkatkan dan akan benar setiap saat, membuat orang lain mengaguminya. Seiring berlalunya waktu, pertempuran menjadi semakin dan semakin intens. Akhirnya, 2 dari jenius besar, Zhao Linlong dan Qiu Mengyu muncul. Ketika mereka naik, tidak ada yang bisa melawan kecuali 1 orang. Ini adalah pemuda bermuka bekas luka dari keluarga Xin, Xin Fei. Keterampilan pedang yang terakhir itu mematikan dan dia bahkan telah melatih keterampilan tingkat tinggi ke tingkat puncak. Sebelum dia, tidak ada yang bisa bertukar lebih dari 3 gerakan. Mengapa saya merasa KTT tahun ini agak membosankan? Zhao Han dan Zhao Qin saling bertukar pandang. Dari 5 jenius hebat, 3 telah pergi. KTT tahun ini ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi untuk tahun terakhir. Zhao Qin menghela nafas. Setiap orang yang menghadiri KTT tahun lalu akan memiliki perasaan yang sama. Tidak hanya tidak ada banyak keajaiban nyata di sini, tidak ada harapan atau kuda hitam. Berpikir kembali ke KTT tahun lalu di mana ada kejutan dan kejutan di setiap sudut, hanya ada 3 orang yang baik-baik saja tahun ini, Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Xin Fei. Dari 5 jenius hebat, ketiganya berperingkat rendah. Akhirnya, puncak telah mencapai klimaks. Penempatan antara Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Xin Fei mulai menjadi pasti. Hanya mereka bertiga yang berhak memasuki jenius hebat. Semua orang adalah level penuh lebih rendah.
Qiu Mengyu dan Xin Fei pertama kali bertarung. Yang pertama adalah keindahan Sun Feather City dan dia baru saja mencapai peringkat ke-6 dari jalur bela diri. Kultivasi Xin Fei telah mencapai peringkat 5 puncak dan dia memiliki kekuatan pertempuran yang sangat besar. Setiap serangan pedang memiliki perasaannya sendiri. Xin Fei ini tampaknya dipengaruhi oleh Xin Wuheng, dan dia bisa menjadi sesuatu. Alis Zhao Qi terangkat dan dia berpikir keras, tetapi dia tidak bisa mengerti. Pada levelnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh wawasan. Seseorang perlu memiliki wawasan ini untuk melatih seni bela diri suci. Saat itu baik Xin Wuheng dan Zhao Feng memiliki ini. Mengiris Cloud Purse, Xin Fei berseru dan pedangnya menjadi cahaya merah yang tampaknya bisa memotong melalui awan. Sua, perlindungan kekuatan batin Qiu Mengyu telah ditembus. Jelas bahwa Xin Fei telah menahan kekuatannya. Tidak ada yang mengira bahwa Xin Fei akan bisa menang begitu cepat. Berikutnya adalah pertempuran terakhir antara Xin Fei dan Zhao Linlong. Pertempuran antara keduanya sangat sengit dan kedua sosok itu menyeberang dan menjalin hubungan. Pada akhirnya, keduanya melangkah ke kolam dan berkelahi. Penonton tidak bisa membantu tetapi mengerutkan lidah dan bersorak. Miao miao. Di dalam berdiri keluarga Zhao tiba-tiba terdengar suara aneh. Zhao Qi dan rekannya, yang semuanya fokus pada pertempuran, mendengar ini dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Siapa itu? Seorang pemuda berambut biru, satu mata bermata muncul di stand keluarga Zhao dan dia memiliki kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan di bahunya. Orang ini muncul di belakang mereka tanpa suara atau aroma. Jika bukan karena kucing, mereka tidak akan menyadarinya. Zhao Qi dan Zhao Qin, ini baru 1 tahun dan kamu sudah melupakanku. Pemuda itu tertawa ringan. Kamu Zhao Feng. Zhao Qi dan rekannya, seru saat mereka mengenali yang terakhir. Zhao Feng. Dia itu Zhao Feng. Petik 2. Stand keluarga Zhao pecah dan mereka bahkan menarik perhatian penonton lainnya. Segera, semakin banyak orang mengenali pemuda bermata biru bermata satu itu. Kapan Zhao Feng menjadi satu mata dan kapan rambutnya berubah biru? Semua orang terkejut. Tepat pada saat ini, pertempuran di kolam berakhir karena Zhao Linlong dan Xin Fei saling memukul. Sebuah luka yang langsung menuju ke tulang muncul di bahu Zhao Linlong saat yang terakhir jatuh ke kolam. Terima kasih. Xin Fei mendarat ke pantai dan mengamati kerumunan dengan kemenangan. Zhao Linlong kembali ke meja dengan mata redup. Kamu, petik 2. Tiba-tiba, mata Zhao Linlong mendarat pada seorang pemuda. Zhao Feng, akhirnya kau muncul. Petik 2. Mata Xin Fei menyala saat niat pertempuran melonjak darinya. Semakin banyak mata mulai berkumpul pada pemuda berambut biru. Dia kembali. Tingkat tinggi keluarga Zhao tidak bisa membantu tetapi berseru. Di dalam stand, Zhao Linlong memiliki emosi yang kompleks dan suaranya serak. Zhao Feng, Anda telah kembali tepat pada waktu yang tepat. Anda bisa mendapatkan yang pertama untuk keluarga Zhao kami. Petik 2. Zhao Feng, aku butuh lawan yang nyata dan sejati. Xin Fei menantang Zhao Feng. Tidak perlu, aku hanya di jalan. Zhao Feng samar-samar tersenyum dan menolak. Pada levelnya, itu akan menggertak orang-orang yang menghadiri KTT, meskipun dia lebih muda daripada kebanyakan orang di sini. Ditolak, semua orang terkejut, tetapi hanya Zhao Linlong menyadari bahwa aura Zhao Feng tidak dapat diukur dan dengan kekuatan yang terakhir, itu akan menghina untuk bertarung. Teng Shou Shou, sama seperti Xin Fei hendak berbicara beberapa tokoh muncul. Hahaha, KTT jenius dari Sun Feather City mengecewakan. Petik 2. Sebanyak 3 pemuda mendarat di tanah dan yang di tengah mengenakan jubah hitam dan dia mengeluarkan aura di puncak peringkat ke-6. 2 pemuda di sebelahnya juga telah mencapai peringkat ke-6. Siapa? Kerumunan berseru. Tidak baik, ada para jenius dari kota Maple. Pemuda di depan adalah Yu Tianhua, dan dia tampaknya telah mengalahkan semua generasi muda di kota-kota terdekat dan dia dianggap tak terkalahkan di generasi muda. Zhao Linlong meraung. Dia telah bertarung dengan Yu Tianhua setengah bulan yang lalu dan dikalahkan oleh yang terakhir dalam 10 langkah. Yu Tianhua, beberapa jenius yang hadir telah mendengar nama ini. Sun Feather City, kirimkan jenius terkuatmu dan lawan aku. Yu Tianhua dengan dingin mengamati kerumunan. Xin Fei tertawa dingin dan menyerbu ke depan. Yu Tianhua tertawa dengan jijik dan dia melambaikan kedua tangannya ke depan. Cahaya hitam muncul yang mengeluarkan aura kacau. Zhao Feng menyadari bahwa keterampilan Yu Tianhua tampaknya memiliki atribut dari jalan jahat.
Dia menduga bahwa Yu Tianhua ini seharusnya melatih seni bela diri setengah suci jahat yang tidak lengkap. Pah! Keduanya bertukar beberapa pukulan dan Xin Fei dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Anda tidak berada di peringkat ke-6. Xin Fei berkata dengan kaget. Hahaha, benar, setidaknya kamu memiliki penglihatan yang bagus. Petik 2. Yu Tianhua tertawa dan kekuatan batin hitam muncul. Peringkat 7 dari jalur marsial. Hati semua orang mengepal ketika mereka merasakan tekanan menekan mereka. Bahkan para tetua yang mengawasi KTT itu terkejut. Dari tampilan kekuatan Yu Tianhua saat ini, tampaknya bahkan mereka mungkin bukan lawannya. Siapa lagi yang ingin bertarung? Bagaimana kalau ini? Kirim 3 terkuat Anda sekaligus. Yu Tianhua berdiri di tengah lapangan dan tertawa. Pada titik ini, para jenius dari Sun Feather City semuanya memiliki ekspresi yang buruk. Orang-orang ini datang ke sini dengan sengaja untuk menghancurkan semua jenius kota Sun Feather di bawah kaki mereka. Bab 202 Keberadaan Zhao Yufei. Di dasar KTT, Yu Tianhua tertawa dengan arogan. Dari ketiga keluarga itu, banyak yang sudah mulai mengutuk dan bersumpah. Para penatua yang menonton memiliki niat untuk bergerak, tetapi mereka kesulitan. Mereka berasal dari generasi yang lebih tua. Bahkan jika mereka mengalahkan Yu Tianhua dan rekan-rekannya, itu akan kehilangan muka untuk ketiga keluarga. Semua orang serang. Beberapa pemuda yang telah mencapai titik didih meledak dan didakwa pada Yu Tianhua dan kawan-kawan. Peng, peng, pah. Namun, sebelum mereka mendekati, mereka dikirim terbang oleh kekuatan batin Yu Tianhua. Ketika seseorang mencapai peringkat ke-7 dari jalur marsial, mereka bisa menyerang melalui udara. Hahaha. Jenius kota Sun Feather tidak berguna. Ingin bertarung dengan lebih banyak orang. Datang, aku, Yu Tianhua, akan menghadapi kalian semua. Petik 2. Yu Tianhua menjadi lebih sombong semakin dia bertarung. Sebagian besar pemuda berada di peringkat 4 dan 5 dari jalur marsial dan mereka tidak dapat menghubunginya. Hanya dalam waktu singkat, 10 jenius generasi muda telah tersingkir. Zhao Linlong dan rekannya, menggiling gigi mereka, siap menyerang. Kamu bukan lawannya, biarkan aku melakukannya. Zhao Feng menghela nafas. Di bawah keadaan ini, bahkan tetua keluarga Zhao tidak dapat menyerang. Selanjutnya, dengan kekuatan Yu Tianhua, penatua normal di peringkat ke-7 mungkin bukan lawannya. Melihat Zhao Feng mengambil inisiatif, mata Zhao Linlong dan rekannya menyala. Zhao Feng adalah jenius besar top dari KTT jenius terakhir dan dia tampaknya telah menjadi murid Lord Guanjun. Dia adalah legenda dalam Sun Feather City. Siapa orang ini? Ini Zhao Feng, jenius hebat top dari tahun lalu. Dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melawan Yu Tianhua. Petik 2. Banyak yang mengenali Zhao Feng. Saudara Zhao, orang ini sangat kuat. Xin Fei menyeka darah yang bocor dari mulutnya dan memperingatkan. Yu Tianhua dan 2 lainnya memperhatikan Zhao Feng. Itu adalah pemuda bermata biru bermata satu berambut, yang mengeluarkan aura tak terukur. Senyum Yu Tianhua memudar dan dia mengambil kembali kepercayaannya saat dia menatap Zhao Feng. Dia merasa bahwa setiap tindakan dari pemuda di depannya memberinya tekanan. Dia hanya memiliki perasaan ini dari tuannya yang misterius. Selanjutnya, mata Zhao Feng begitu tajam sehingga mereka seolah-olah menusuk hatinya. Hanya matanya saja yang bisa memberinya tekanan. Hahaha, satu mata, anak. Penampilanmu mungkin bisa menakuti anak-anak, kenapa kamu tidak menjadi bandit bermata satu? Keduanya di sebelah Yu Tianhua tertawa. Zhao Feng mungkin mengenakan penutup mata, tapi penampilannya tidak buruk atau biadab. Dengan tinggi dan rambut biru, dia tampak lebih jahat. 3 retard, saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk keluar dari keluarga Zhao menjadi saya hitung dari 10 menjadi 0. Mata Zhao Feng mengandung dingin dan niat membunuh. Rambutnya yang biru tiba-tiba berhembus angin. Hati para penonton bergetar karena mereka tidak bisa tidak tertarik pada Zhao Feng. Itu aura itu. Zhao Qi di mimbar menangkap sesuatu. Tindakan kasual Zhao Feng mengandung maksud angin dan ini muncul setahun yang lalu dengan Zhao Feng dan Xin Wuheng. Orang ini jelas seorang profesional. Yu Tianhua dan 2 lainnya tercengang. 10, 9, 8, Zhao Feng mulai menghitung. Para pemuda dari 3 keluarga menahan napas dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Pada saat ini, dominasi Zhao Feng telah menekan lawan. Dia sangat keren.
Bagaimana dia bisa memiliki rambut yang begitu indah? Saya juga ingin mewarnai rambut saya. Petik 2. Hati banyak gadis dipercepat. Rambut Zhao Feng murni biru dan memiliki perasaan menyegarkan untuk itu. Bahkan Qiu Mengyu, gadis paling cantik dari Sun Feather City sangat iri dan penasaran, bagaimana mungkin seorang pria memiliki rambut yang begitu indah. Saya ingat rambutnya dulu hitam. 8, 7, 6. Mata Zhao Feng setajam pisau saat dia menatap ketiganya. Berat, jangan sombong. Yu Tianhua mengutuk. Sejujurnya, dia terpana oleh aura Zhao Feng, tapi dia tidak mau pergi dengan ini. Dia telah menghancurkan para jenius dari setiap kota di dekatnya. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini di depan bocah ini? Namun, sama seperti Yu Tianhua berbicara, situasinya berubah. Suara Zhao Feng tiba-tiba berhenti. Dalam sekejap, Zhao Feng muncul tepat di sebelah ketiganya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Feng menendang keluar. Apa? Dia bahkan belum selesai menghitung. Semua orang terkejut dan ketiganya tidak bisa bereaksi dalam waktu. Peng! Zhao Feng menendang salah satu pemuda di peringkat ke-6. Celepuk! Pemuda itu berteriak ketika dia jatuh ke kolam. Zhao Feng kemudian segera menendang orang lain. Jangan berpikir tentang itu. Pemuda itu mengedarkan kekuatan batinnya dan mencoba melawan. Peng! Semua usahanya tidak melakukan apa-apa karena dia juga ditendang ke dalam kolam. Dalam sekejap mata, dua pemuda di peringkat 6 jatuh ke kolam. Anak ini aneh. Yu Tianhua mengutuk dalam hatinya. Tindakan Zhao Feng berisi perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dia bisa melihat aksinya, dia tidak bisa mengelak. Yu Tianhua hanya merasakan ini dari tuannya, mungkinkah bocah ini telah mencapai jalur perang suci juga? Terkejut, dia dengan marah mengedarkan kekuatan batinnya. Namun, itu tidak bisa menghentikan Zhao Feng sedikit pun. Cahaya biru muncul di tubuh yang terakhir, yang menekan kekuatan batinnya. Tidak baik, ini kekuatan sejati. Hanya mereka yang di jalur perang suci yang bisa memiliki kekuatan sejati. Berhenti, seru Yu Tianhua. Mengapa? Kaki Zhao Feng berhenti tepat di depan dadanya sambil tersenyum. Anda belum dihitung sampai 0, Anda tidak menepati janji Anda. Yu Tianhua berdebat. Peng! Zhao Feng mengirimnya ke kolam dengan satu tendangan dan tertawa dingin. Saya menghitung dari 10 menjadi 0 didasarkan pada kenyataan bahwa Anda akan bekerja sama. Jika Anda memiliki pemikiran penolakan, saya akan membuat Anda menyesalinya untuk selamanya. Petik 2. Hanya dalam waktu singkat, Yu Tianhua dan kawan-kawan telah ditendang ke kolam. Para jenius dari ketiga keluarga itu menggantung mulut. Seseorang di peringkat ke-7 baru saja dikalahkan oleh satu tendangan sederhana. Para tetua yang menonton mengerutkan lidah mereka. Seseorang pergi menarik mereka. Perintah Zhao Feng. Segera, ada beberapa pemuda yang menarik ketiganya kembali ke darat. Yu Tianhua dan kawan-kawan, semuanya masing-masing menerima satu tendangan dari Zhao Feng dan anggota tubuh mereka tidak memiliki kekuatan, mereka bahkan tidak bisa berjalan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk berlutut dan memohon pengampunan. Zhao Feng mengamati ketiga orang itu. Mustahil. Yu Tianhua tertawa dingin, tuanku ada di jalur perang suci. Jika Anda berani melukai sehelai rambut saya, keluarga Zhao tidak punya tempat untuk pergi di negara awan. Petik 2. Dia mengakui bahwa dia bukan lawan Zhao Feng, tetapi tidak mungkin baginya untuk berlutut dan memohon pengampunan. Jalan bela diri suci. Ekspresi generasi tua berubah secara dramatis. Hehe, kata-kata besar apa? Sepertinya kamu masih tidak tahu siapa penguasa sebenarnya dari negara awan. Zhao Feng tertawa ringan. Mendengar ini, hati Yu Tianhua bergetar, bisakah Zhao Feng menyentuh level itu? Karena kamu tidak taat, jangan salahkan aku karena melumpuhkan kultivasi kamu. Zhao Feng mendorong telapak tangannya ke arah Yu Tianhua. Kaca, meridian Yu Tianhua pecah inci demi inci. Berhenti. Aku, Yu Tianhua menjerit dan mencoba meminta maaf, tetapi sudah terlambat. Zhao Feng hanya menggunakan desis pasukan sejati untuk menghancurkan meridian dan dantiannya. Dalam sekejap mata, Yu Tianhua menjadi tidak berguna. Para penonton merasakan dinginnya tulang. Gadis yang paling cantik dari Sun Feather City, Qiu Mengyu, tiba-tiba teringat bagaimana dia mencoba memancing Zhao Feng. Memikirkannya sekarang, dia menghela nafas. Maafkan saya, kami bersedia memohon pengampunan. Petik 2. Dua lainnya mulai menghancurkan kepala mereka ke tanah. Sekarang, pergilah. Saya sudah memberi Anda 2 peluang,
jika Anda berani menolak. Ya. Kedua pemuda di peringkat 6 menyeret Yu Tianhua dan berlari keluar dari keluarga Zhao. Hanya sampai Yu Tianhua meninggalkan wilayah keluarga Zhao barulah yang pertama berkata dengan gigi terkatup, "Zhao Feng. Kamu menunggu, tuanku tidak akan memaafkanmu." Sebelumnya, ketiganya tidak berani mengatakan apa-apa. Yu Tianhua takut jika dia melakukannya, ini akan menjadi alasan bagi Zhao Feng untuk membunuhnya. Pegunungan belakang keluarga Zhao. Kecelakaan terakhir telah dirawat oleh Zhao Feng. Para jenius di seluruh Sun Feather City melirik legenda ini dengan kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat. KTT berakhir. Meskipun Zhao Feng tidak berpartisipasi dalam KTT, penampilannya mengungguli orang lain. Di malam yang sama, kepala keluarga dan tetua menciptakan perjamuan untuk Zhao Feng. Di pesta, Zhao Linlong dan rekannya cukup beruntung untuk hadir dan mereka melihat bagaimana Zhao Feng diperlakukan oleh kepala keluarga dan tetua dengan emosi yang kompleks. Kepala keluarga Zhao Tianchang memiliki jiggles. Berpikir tentang bagaimana dia telah memperlakukan Zhao Feng saat itu, hatinya tidak bisa diam. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, akan mudah untuk menyingkirkannya. Untungnya, Zhao Yusong tampaknya berhubungan baik dengan Zhao Feng. Itu adalah mantan yang telah menyadari potensi Zhao Feng dan dia telah membantu yang terakhir kali. Zhao Feng jelas tidak akan melupakan bantuan yang telah diterimanya saat itu dan dia memberi Zhao Yusong beberapa pil pembersih sumsum, serta beberapa setengah keterampilan mortal-mortal. Meskipun ini tidak banyak berarti bagi Zhao Feng, itu adalah harta karun di dunia luar. Zhao Yusong senang bahwa dia mata yang baik. Yu Tianhua tampaknya memiliki master di jalur perang suci di belakangnya. Dengan melumpuhkan kultivasinya, kepala keluarga dan tetua merasa khawatir. Jalan marsial suci, kita akan lihat. Zhao Feng tertawa dingin. Kepala keluarga dan rekannya tidak berada pada level yang cukup tinggi untuk mengetahui siapa yang memiliki wewenang tertinggi dalam negara Cloud. Di akhir perjamuan, Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Maksudmu Zhao Yufei? Kepala keluarga dan tetua saling bertukar pandang ketika senyum muncul di wajah mereka. Bab 203 Budak. Zhao Feng tidak berharap tingkat tinggi keluarga Zhao akan benar-benar tahu tentang keberadaan Zhao Yufei. Saat itu ketika Quan Chen dan Lord Duanjun bertempur, Zhao Yufei menghilang tanpa jejak. Tetapi Zhao Feng telah memindai sekitar dan dia menemukan bahwa Zhao Yufei telah dibawa pergi oleh kakeknya yang satu tangan. Kepala keluarga Zhao Tianchang berbicara, jika Anda datang setengah bulan sebelumnya, Anda akan bertemu Yufei. Setengah bulan sebelumnya, Zhao Feng tertegun, ini berarti bahwa Zhao Yufei telah kembali. Ketika Sister Yufei kembali, dia seperti seorang dewi. Bahkan Qiu Mengyu, gadis paling cantik dari Sun Feather City, berada di bawah penampilannya. Zhao Linlong dan generasi muda lainnya semuanya menghela nafas. Berpikir untuk saat itu, semua orang memiliki ekspresi hormat. Oh, apa yang Yufei lakukan? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Tianchang segera menceritakan kisah itu. Itu terjadi setengah bulan yang lalu. Zhao Yufei telah kembali ke keluarga Zhao karena sedang dalam perjalanan. Setahun kemudian, penampilannya seperti dewi. Dia sudah setara dengan Qiu Mengyu setahun yang lalu dan sekarang, 1 tahun kemudian, dia telah berubah lagi. Pada waktu itu, salah satu murid keluarga Xin diberi pelajaran oleh Yufei. Setelah itu kedua tetua dari keluarga Qiu dan Xin meminta pernikahan, tetapi mereka mudah dikalahkan oleh Yufei. Zhao Yusong menghela nafas. Performa Zhao Yufei setengah bulan lalu terlalu mengejutkan. Tentu saja, hanya sejumlah kecil orang yang mengetahui hal ini. Setelah itu, baik keluarga Qiu dan Xin menjadi lebih menghormati Zhao Feng. Pantas. Mendengar ini, Zhao Feng sudah memiliki asumsi. Hanya ketika seseorang mencapai alam naik yang akan berubah secara dramatis. Jika dia tidak salah, Zhao Yufei mungkin bergabung dengan faksi lain. Bagaimanapun, ada total 13 klan di 13 negara. Untuk hari berikutnya atau 2, Zhao Feng tetap di keluarga Zhao, tinggal bersama orang tuanya dan kadang-kadang akan memberikan petunjuk kepada Zhao Linlong dan rekan. Bahkan kepala keluarga dan tetua akan datang untuk mendapatkan petunjuk. Zhao Feng jelas tidak menolak mereka, ini adalah tempat dia dibesarkan dari semua. Di hari ketiga, keluarga Zhao menerima berita buruk. Tuan misterius Yu Tianhua telah tiba di kota Sun Feather. Kepala keluarga Zhao Tianchang panik dan dia bergegas. Zhao Feng berbicara, apa yang harus panik? Biarkan mereka datang. Petik 2.
Kekuatan sebenarnya yang mengendalikan Cloud Country adalah klan rusak bulan. Bagi Zhao Feng, ini adalah wilayahnya sendiri. Bahkan jika lawan lebih tinggi darinya dalam kultivasi, mereka harus waspada. Selanjutnya, dari keterampilan Yu Tianhua, sepertinya lawannya tidak sekuat itu. Di hari keempat, tingkat tinggi keluarga Zhao mengirim lebih banyak berita, Tuan misterius Yu Tianhua telah dirawat oleh keluarga Qiu dan Xin. Berita ini membuat kepala keluarga dan rekannya, bahkan lebih khawatir. Setengah bulan yang lalu, Zhao Yufei mengejutkan keluarga Qiu dan Xin, menyebabkan keduanya kehilangan muka. Sekarang, kedua keluarga telah menghisap seseorang di jalur perang suci. Haha, apakah keluarga Qiu dan Xin ingin dikeluarkan dari Sun Feather City? Zhao Feng tersenyum cerah. Dari sudut pandang manusia, jalur perang suci itu legendaris. Jadi kedua keluarga itu sangat percaya diri saat ini. Bagaimana mereka tahu bahwa jalan perang suci hanyalah permulaan? Di malam yang sama, tidak baik, para tetua keluarga Qiu dan Xin serta orang misterius datang mengunjungi keluarga Zhao. Petik 2. Panik menyebar di antara level tinggi. Biarkan mereka masuk. Zhao Feng dengan santai meludahkan beberapa kata. Di aula besar keluarga Zhao, kepala keluarga dan tetua gelisah, tetapi mereka dengan paksa mengendalikan diri. Kepala keluarga, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Fenger, Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Zhao Tianchang sangat hormat. Apakah Anda pernah berpikir untuk menjadikan keluarga Zhao satu-satunya keluarga besar di Sun Feather City? Zhao Feng tersenyum. Apa maksudmu? Para tetua dan kepala keluarga terkejut. Nafsu makan Zhao Feng terlalu besar untuk mendominasi kota Sun Feather. Keluarga Qiu dan Xin keduanya memiliki dasar yang kuat, ini terutama terjadi untuk keluarga Qiu. Mereka tampaknya terkait dengan keluarga besar di ibu kota. Selain itu, pasukan seperti Istana Guanjun tidak ingin melihat pasukan tunggal mengendalikan daerah tertentu. Zhao Yusong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak masalah apakah keluarga Zhao memiliki kekuatan atau tidak. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menghadapi perlawanan yang kuat. Selama kamu mau, semua ini tidak bisa menghentikan kita. Zhao Feng tertawa dan dia tidak berbicara lagi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki muncul dari tanpa aula besar. Bisa didengar bahwa mereka menyerbu masuk. Siapa yang berani membahayakan muridku? Keluar dan pergi ke kematianmu. Sebuah suara yang dalam bergema di sekitar aula besar. Detik berikutnya, aura milik Realm Ascended muncul. Ledakan. Kepala keluarga dan tetua merasa sulit bernapas karena tekanan yang luar biasa. Otoritas tinggi keluarga Qiu dan Xin yang mengelilingi seorang lelaki tua berjanggut putih melangkah ke aula. Siapa Zhao Feng? Pria tua berjanggut putih mengamati aula. Matanya mendarat pada Zhao Feng, yang memiliki senyum percaya diri. Kamu adalah. Ekspresinya berubah ketika dia melihat Zhao Feng. Dia bisa mengatakan bahwa aura Zhao Feng bahkan lebih kuat dari itu. Haha. Bahkan seorang kultivator sangat sedikit di langit kedua dari Realm Ascending berani membuat masalah bagi saya. Zhao Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi pria tua berjanggut putih itu berubah secara dramatis ketika kekuatan sejatinya melonjak bocah. Ini adalah wilayah Broken Moon Clan. Beraninya kamu datang ke sini dan melakukan apa yang kamu mau. Petik 2. Klan Bulan Rusak. Mendengar ini, Zhao Feng terdiam. Berat, takut sekarang. Aku tidak akan merepotkanmu. Selama kamu meminta maaf, aku bisa membiarkan ini pergi. Pria tua berjanggut putih itu berkata dengan penuh keyakinan. Bahkan jika Zhao Feng berasal dari klan lain, mereka harus patuh karena ini adalah wilayah klan rusak bulan. Mendengar ini, baik keluarga Qiu dan Xin saling memandang. Biarkan dia pergi. Pria tua berjanggut putih itu memindai mereka dengan dingin. Bocah yang ada di depannya mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, ia membutuhkan langkah untuk turun. Bahwa Yu Tianhua hanya seorang murid yang dengan santai diambil olehnya dan ia digunakan terutama untuk bekerja untuknya. Tetapi untuk menyinggung seseorang di jalur perang suci baginya, tidak layak. Haha, klan bulan rusak. Melihat berapa usia Anda dan masih berlarian, Anda mungkin hanya seorang budak dari divisi misi luar. Zhao Feng tersenyum cerah. Apa? Kamu gelombang. Ekspresi pria tua berjanggut putih itu berubah secara dramatis. Dia tidak berpikir bahwa status dan identitasnya akan ditemukan oleh Zhao Feng. Betul, dia seperti Lord Guanjun, yang dikirim oleh divisi misi luar ke dunia fana untuk bekerja.
Anggota-anggota ini dikirim biasanya karena potensi rendah. Lord Guanjun dan Lord Changti adalah tipe orang seperti ini. Mungkinkah kamu juga? Keringat dingin muncul dari dahi pria tua berjanggut putih itu. Dang, Zhao Feng mengeluarkan slip batu giok dan melemparkannya ke tanah. Lalu dengan dingin dia menatap pria tua berjanggut putih itu. Pada slip batu giok adalah kata, Kor. Murid inti. Wajah lelaki tua berjanggut putih itu langsung pucat ketika dia buru-buru berbicara dalam ketakutan, si kecil ini tidak mengenali Gunung Tai. Setelah mengatakan ini, dia mengambil batu giok dari tanah dan mengembalikannya kepada Zhao Feng. Menjadi anggota divisi misi luar, pria tua berjanggut putih itu tidak dapat mencapai alam naik pada usia 30 dan seorang murid inti dari para murid batin adalah sebuah eksistensi yang tidak bisa ia harap untuk disentuh. Meskipun pria tua berjanggut putih itu tidak sering berada di klan, dia masih tahu hal-hal yang terjadi. Murid inti kemungkinan besar memiliki tetua mendukung mereka dan orang-orang ini bukanlah seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Melihat situasi seperti itu, tiga keluarga kota Sun Feather tertegun. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Qiu dan Xin panik, sedangkan keluarga Zhao memandang ke arah Zhao Feng dengan gembira. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ini akan menjadi hasil akhir. Yang disebut master di jalur perang suci telah memohon pengampunan dari Zhao Feng. Melumpuhkan budidaya orang-orang ini, mulai hari ini dan seterusnya, Sun Feather City hanya akan memiliki keluarga Zhao. Zhao Feng memerintahkan, Zhao Yufei sudah menunjukkan kepada mereka kekuatannya setengah bulan yang lalu dan orang-orang ini masih memiliki pikiran untuk melawan. Ya, pria tua berjanggut putih itu tidak sedih. Sebaliknya, dia senang. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menebus dirinya. Adegan mengejutkan kemudian muncul. Dengan kecepatan kilat, orang tua berjanggut putih memukuli semua tingkat tinggi keluarga Qiu dan Xin dan melumpuhkan kultivasi mereka. Ini menyebabkan tingkat tinggi keluarga Zhao menarik napas dingin. Mereka akhirnya melihat betapa menakutkannya seseorang di alam ascendet. Dan seseorang dengan kekuatan ini bersedia menerima perintah dari Zhao Feng. Di malam itu, keluarga Qiu dan Xin dipindahkan dari Sun Feather City. Lebih dari setengah otoritas tinggi dari masing-masing keluarga memiliki kultivasi mereka lumpuh. Bahkan jika mereka tinggal di Sun Feather City, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Zhao. Keluarga Qiu meninggalkan kota Sun Feather dan tampaknya pergi ke keluarga utama di ibu kota, sedangkan keluarga Xin memutuskan untuk mengikrarkan kesetiaan mereka terhadap keluarga Zhao. Dalam satu malam, seluruh situasi kota Sun Feather berubah. Zhao Feng dan pria tua berjanggut putih itu dengan dingin melihat ini. Di mata mereka, naik turunnya dunia fana seperti semut yang bergerak. Mengapa muridmu memiliki keterampilan dari jalan jahat, meskipun itu kasar dan hanya keterampilan setengah fana? Tanya Zhao Feng santai. Pria tua berjanggut putih itu berbicara dengan ketakutan, keterampilan itu ditemukan oleh saya di Sky Cloud Forest. Di sana juga ada tanda-tanda fraksi lain. Petik 2. Fraksi lain. Ini berarti bahwa Anda adalah reporter untuk misi itu. Tanya Zhao Feng. Itu benar, akulah yang menemukan jejak faksi lain di sini. Lord Guanjun juga membantu, tetapi orang-orang yang ia kirim tidak pernah kembali. Pria tua berjanggut putih itu menjelaskan. Kebetulan ini, Zhao Feng sedikit terkejut, dia tidak berpikir bahwa Lord Guanjun juga berpartisipasi dalam ini. Menurut apa yang aku tahu, misi ini adalah 5 bintang. Bisakah kamu yang mengambil misi? Pria tua berjanggut putih itu bertanya dengan hati-hati. Bab 204 Kuil Kuno. Itu benar, hanya aku. Zhao Feng melirik lelaki tua berjanggut putih itu dan dia bisa menebak apa yang dipikirkan lelaki itu. Seseorang biasanya harus berada di langit kelima dari alam yang terangkat untuk mengambil misi bintang 5. Zhao Feng jelas belum mencapainya dan dia sendirian. Ada penampakan orang-orang yang berada di langit ketujuh dari alam ascendet. Meskipun kami tidak akan melawan mereka, risikonya masih sangat tinggi dan kemungkinan dipromosikan menjadi bintang ke-6 bahkan lebih tinggi. Pria tua berjanggut putih itu menambahkan, seolah ingin Zhao Feng kembali. Dia pertama kali berpikir bahwa klan akan lebih mementingkan misi ini karena ini melibatkan faksi dari negara lain dan setidaknya mengirim 2 pembudidaya di langit 5 atau bahkan seseorang di langit 6. Namun, misi ini diterima oleh seseorang dari generasi muda. Klan memiliki alasan tersendiri untuk mengirimku. Kata-kata Zhao Feng berisi kepercayaan diri, yang mengejutkan pria tua berjanggut putih itu. Memikirkan hal itu,
klan biasanya tidak mengizinkan orang untuk mengambil misi bintang yang lebih tinggi daripada kultivasi masing-masing, terutama ketika misinya sama sensitif dan berbahayanya dengan yang ini. Tapi klan telah setuju. Ini adalah sesuatu yang mencurigakan. Pria tua berjanggut putih tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng beberapa kali lagi. Yang terakhir masih muda, tetapi ia memiliki ketenangan dan ketegasan yang tidak bisa dilihat di tempat lain. Saya harus menyelesaikan misi dalam 10 hari. Zhao Feng melanjutkan, 10 hari, itu akan sulit. Jejak faksi berada jauh di Sky Cloud Forest. Menemukan jejak mereka seperti mencoba menemukan jarum di laut. Kata lelaki tua berjanggut putih itu. Pesta 3 klan akan dimulai, jadi. Keputusan Zhao Feng dibuat. Pada saat yang sama, ia percaya kemampuan kepanduannya benar-benar keahliannya. Dengan mata kiri Tuhan, dia adalah yang terbaik dalam hal kepanduan. 3 pesta klan. Pria tua berjanggut putih memandang Zhao Feng berbeda. Dia jelas tahu apa artinya dengan berpartisipasi dalam pesta 3 klan. Ini berarti bahwa kekuatan Zhao Feng di antara murid Kor ada di atas. Setelah itu, keduanya mulai membahas tentang misi. Orang tua berjanggut putih itu mengeluarkan peta dengan tanda-tanda. Tanda-tanda ini adalah di mana ada jejak faksi dari negara lain. Zhao Feng merasa bahwa lanskap di peta itu familiar. Mendadak, peta lain muncul di benaknya. Kembali ketika dia berada di Istana Guanjun, ada misi untuk membunuh beberapa bandit dan daerah ini telah muncul tetapi karena penampilan sosok berkerudung misterius, misi itu berakhir tiba-tiba. Namun, tidak lama kemudian, sosok berkerudung misterius mengendalikan binatang mematikan tingkat Lord dan memimpin gerombolan binatang untuk menyerang kota provinsi Guanjun. Dan kali ini, jalan setapak juga dimulai dari tempat ini. Mungkinkah keduanya berhubungan? Zhao Feng mulai berpikir. Dia tidak tahu seberapa kuat sosok berkerudung itu karena pada saat itu, budidayanya terbatas. Namun, berdasarkan naluri murni, Zhao Feng merasa bahwa sosok berkerudung misterius lebih kuat dari Lord Guanjun. Sepasang mata biru kristal meninggalkan kesan mendalam padanya. Siapa namamu? Tanya Zhao Feng entah dari mana. Orang tua bernama Bai Yunpeng, tapi kamu bisa memanggilku pria tua berjanggut putih. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum canggung. Zhao Feng hanya meminta namanya sekarang, yang berarti bahwa keberadaannya secara teknis diabaikan sebelumnya. Jenggot putih orang tua, saya akan mengurus misi sendiri kali ini. Zhao Feng memerintahkan, tapi, orang tua itu terkejut. Zhao Feng tidak butuh bantuannya pada misi yang sulit. Kamu bisa pergi sekarang, aku pernah ke tempat itu sebelumnya. Zhao Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ya. Pria tua berjanggut putih itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan dia menghilang dari pandangan. Mengirim pria tua itu pergi dengan matanya, senyum muncul di bibir Zhao Feng. Di malam yang sama, kedua sosok pria tua dan Zhao Feng menghilang. Malam, sosok pria tua berjanggut putih terbang di udara saat ia meninggalkan Sun Feather City. Bocah ini baik sombong atau pintar untuk tidak meminta bantuan saya. Pria tua berjanggut putih bergumam pada dirinya sendiri saat dia menuju ke arah Sky Cloud Forest. Setelah memasuki Sky Cloud Forest, kecepatan pria tua berjanggut putih itu tidak berkurang, jelas bahwa dia akrab dengan daerah ini. Dia tidak tahu bahwa ada bayangan seperti mengikutinya. Jubah bergetar, memperlihatkan sosok setengah transparan. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng tertawa dingin. Mata kirinya bisa melihat hingga ratusan meter jauhnya dan dia bisa melihat bagaimana dan di mana kekuatan sejati pria tua berjanggut putih itu diedarkan. Jika dia fokus cukup dekat, Zhao Feng bahkan bisa melihat organ. Setelah mencapai alam naik, kekuatan mata kiri Zhao Feng juga naik. Cahaya biru di dalam dimensi mata kirinya sekarang 4 inci panjang dan berputar terus-menerus. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa kekuatan sejati di kedalaman dantian pria tua berjanggut putih itu berwarna hitam, berbeda dari para pembudidaya normal. Dia melatih keterampilan jahat dan dia telah diracuni. Zhao Feng jelas melihat situasinya. Tidak ada yang bisa bersembunyi di depan Zhao Feng selama mereka berada di bawah alam roh sejati. Tentu saja, ini adalah di bawah kenyataan bahwa Zhao Feng menggunakan mata kirinya, tetapi dalam situasi normal, dia tidak akan melakukannya. Namun, misi ini tidak normal. Keahlian jahat Yu Tianhua sudah mencurigakan dan karena kehati-hatian, dia telah mengelus jenggot putih dan hasilnya mengejutkannya. Jelas bahwa orang tua berjanggut putih telah mengkhianati klan Bulan Patah.
Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk membiarkan orang tua itu pergi dan mengikutinya. Dengan kultivasinya dan jubah bayangan Yin, mudah untuk mengikutinya. Zhao Feng menyadari sesuatu yang lain, efek tembus pandang Yin Shadow Cloak 2 kali lipat di malam hari. Bahkan jika dia tidak mengedarkan kekuatan sejatinya, jubah itu masih akan memiliki sejumlah kekuatan tembus pandang, memungkinkannya untuk bergabung ke dalam kegelapan lebih baik. Setelah memasuki kedalaman Sky Cloud Forest, kecepatan pria tua berjanggut putih itu tiba-tiba meningkat. Kekuatan sejati berwarna hitam melonjak dari dalam tubuhnya dan aura yang dilepaskannya naik ke tingkat lain. Puncak langit ketiga, mata Zhao Feng menyala, tapi dia tidak keberatan. Ini akan menghemat waktu. 2 hingga 3 jam kemudian. Jenggot putih melewati aliran. Mata Zhao Feng menyala, dia sudah di sini sebelumnya. Itu adalah waktu di mana dia bertemu sosok berkerudung misterius. Sepertinya jejaknya ada di sini. Mengapa sosok berkerudung misterius menghentikan kita di sini saat itu dan kemudian mengendalikan gerombolan binatang buas dan menyerang kota provinsi Guanjun? Petik 2. Zhao Feng tampaknya menyadari bahwa ada masalah di sini. Setelah melewati sungai, kecepatan janggut putih menurun dan ekspresinya menjadi berhati-hati. Perjalanan sudah mulai berbahaya. Ada binatang mematikan tingkat tinggi di dekatnya dan bahkan binatang mematikan tingkat Tuhan juga disebut binatang Yao. Binatang Yao adalah eksistensi yang telah melampaui binatang mematikan tingkat puncak. Sebagai contoh, Illusion Fox yang bertemu Zhao Feng dalam persidangan, yang dapat mempengaruhi pikiran murid Core, adalah satu. Contoh lain adalah Raja Binatang Yao, Raja Anggur, keberadaan yang berada di alam roh sejati. Namun, karena Zhao Feng memiliki mata kirinya dan jubah bayangan Yin, perjalanannya jauh lebih mudah daripada janggut putih di depan. Mendadak, jenggot putih terhenti. Sua, dari pohon-pohon di depan muncul 2 sosok hitam, melepaskan aura di langit keempat dan kelima dari Ascended Realm. Jenggot putih, kamu sudah kembali. Salah satu sosok hitam berkata dengan waspada dan hati-hati. Aku datang untuk melaporkan berita bahwa klan rusak bulan telah mengirim murid inti. Janggut putih menjawab, kenapa kamu tidak memancingnya ke sini? Sosok hitam lainnya berkata, bocah itu sangat sombong dan ingin bekerja sendiri. Jenggot putih mencibir, baik, Anda kembali sekarang, itu tidak buruk untuk mengendalikan murid inti. Petik 2. Kedua sosok itu segera bergabung kembali ke dalam kegelapan. Jenggot putih tidak berani tinggal dan dia segera kembali dari tempatnya. Kedua sosok itu tampaknya sangat mahir bersembunyi dan mereka bergabung ke dalam malam. Namun, mata kiri Zhao Feng masih bisa menangkap salah satu tokoh yang menuju ke kedalaman Sky Cloud Forest. Haha, itu berhasil. Zhao Feng segera mengejar sosok itu dengan bantuan jubah bayangan Yin. Sosok hitam yang tersisa tidak mendeteksi Zhao Feng sama sekali dan dia tidak tahu bahwa Zhao Feng baru saja menyelinap melewatinya. Pengejaran berlanjut. Sejak saat itu sosok hitam melewati beberapa tokoh lain dan semakin jauh mereka pergi, aura semakin menakutkan. Pada titik waktu tertentu, kuil kuno yang remang-remang muncul dalam barisan ilusi. Jika bukan karena mata kiri Zhao Feng, dia tidak akan bisa melihat arah maupun kuil kuno. Berhenti. Di atas pohon di depan kuil kuno adalah sosok berkerudung dengan sepasang mata biru kristal. Itu dia. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Orang di pohon itu adalah sosok bertudung misterius. Setelah sosok hitam melaporkan berita itu ke sosok berkerudung, mantan pergi. Sosok berkerudung berdiri di atas pohon dan mengamati sekeliling dengan sepasang mata biru kristal. Zhao Feng hanya merasakan gelombang energi mental menyapu. Dia secara insting mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mengedarkan kekuatan tembus pandang dari jubah bayangan Yin ke Max. Pada titik ini, sosoknya setransparan udara. Melihat bahwa tidak ada yang mencurigakan, sosok berkerudung misterius itu menganggukkan kepalanya dan menjadi diam. Dia tidak memasuki kuil kuno. Seorang murid inti tidak cukup penting baginya untuk melaporkan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut, tetapi sosok berkerudung misterius tidak bergerak dan Zhao Feng tidak berani gegabah karena yang terakhir memberinya kewaspadaan yang tak terlukiskan. Dia mengedarkan mata kirinya dan dia mencoba memeriksa sosok berkerudung itu. Sosok berkerudung misterius itu sepertinya merasakan sesuatu dan segera berdiri sebelum melirik ke arah Zhao Feng. Yang terakhir terkejut dan segera mengalihkan pandangan. Zhao Feng kemudian merasakan gelombang energi mental lain berkumpul di sekitarnya.
Sosok berkerudung ini tampaknya sangat mahir dalam energi mental. Selain itu, matanya juga berbeda. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia yakin bahwa dia telah bertemu seseorang dengan kekuatan yang sama dengannya dan lawannya tampaknya sangat terampil dalam hal energi mental dan dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan binatang buas. Pada saat ini, bentrokan tak terlihat telah dimulai. Bab 205 di dalam. Sepasang mata biru kristal memindai area di mana Zhao Feng berada. Untaian energi mental diperpanjang seperti jaring laba-laba. Zhao Feng merasakan tanah di bawahnya bergetar dan hancur tiba-tiba, menjadi jurang. Di udara, beberapa bola api, yang beratnya beberapa ton, terbang ke arahnya. Kehancuran yang bisa mereka sebabkan bahkan dapat mengancam kehidupan orang-orang di alam roh sejati. Di depan kehidupan dan kematian, sinar hijau muncul di bola mata kiri Zhao Feng dan cahaya biru di dimensi mata kirinya berputar lebih cepat. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat ilusi di depannya hancur. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Ilusi sosok berkerudung itu hampir menyebabkan Zhao Feng jatuh cinta untuk itu. Orang harus tahu, bahkan Illusion Fox, yang keahliannya adalah ilusi, tidak dapat mempengaruhi Zhao Feng. Tidak, ini bukan hanya ilusi sederhana, tetapi juga serangan energi mental. Jika mata kiri saya tidak menghilangkan serangan itu, saya akan terluka secara mental, yang bahkan lebih mengerikan daripada cedera fisik. Zhao Feng mulai menganalisis serangan sosok berkerudung saat itu. Lawannya efisien dalam memanfaatkan energi mental dan ilusi yang ia ciptakan hampir nyata. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki perkiraan yang jelas tentang kekuatan angka berkerudung. Yang terakhir adalah di langit ketujuh dari realem terangkat setidaknya dan energi mentalnya sebanding dengan realem spirit realem. Apakah hanya aku? Sosok berkerudung itu memiliki ekspresi bertanya di wajahnya. Dia sangat percaya diri dengan instingnya, itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh mereka yang terlatih dalam energi mental. Dia telah mengirim ilusi ke daerah itu saat itu, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan seseorang di langit ketujuh dari realem Ascendet akan terluka ketika mereka menghadapi serangan ini. Sosok berkerudung seharusnya tidak bisa melihat saya. Zhao Feng menghela nafas. Tanpa ragu, jubah bayangan Yin adalah harta kelas warisan. Pada malam hari, efek tembus pandang berlipat dua dan itu memungkinkan sosoknya untuk sepenuhnya bergabung dalam kegelapan. Selanjutnya, Zhao Feng baru saja menggunakan semua kekuatan garis keturunannya dan dia telah mengaktifkan kekuatan tembus pandang ke Max. Miao miao, pada saat kritis ini, seekor kucing abu-abu kecil melompat ke pohon. Apa? Hati Zhao Feng benar-benar berhenti dan dia mengutuk dalam hatinya. Kucing kecil pencuri itu, mengapa dia harus keluar sekarang? Kucing kecil pencuri itu tersenyum dan berhadapan dengan sosok berkerudung itu. Seekor kucing yang tahu tembus pandang. Spesies apa itu? Sosok berkerudung itu ingin tahu. Kucing kecil pencuri itu bergabung ke dalam kegelapan dan menghilang. Apa-apaan ini? Kucing itu bisa mengubah invisible dengan baik. Zhao Feng bingung, tetapi memikirkannya. Kucing itu aktif di malam hari dan kucing kecil pencuri itu memiliki latar belakang yang misterius. Miao miao, kucing kecil pencuri muncul di pohon besar 10 meter jauhnya dari sosok berkerudung. Kucing ini cukup menarik, mungkin memiliki garis keturunan khusus. Sosok berkerudung memutuskan untuk menangkap kucing. Kucing kecil pencuri itu tersenyum dan meludahkan koin perunggu dari mulutnya. Koin dilemparkan ke udara oleh kucing dan terus berputar sebelum mendarat kembali ke kakinya. Bukankah itu harta yang ditelan kucing selama persidangan? Zhao Feng menatap koin perunggu. Sosok berkerudung itu tampaknya tidak mengerti apa yang dilakukan kucing pencuri kecil itu, tetapi dia bisa melihat ekspresi si kucing pencuri yang kecil itu. Tidak baik, dia tiba-tiba berseru dan berbalik. Qiu Shou, lampu merah terbang dari sisi berlawanan dari kuil kuno. Pada saat itu, aura alam roh sejati menyebabkan makhluk tak terbatas gemetar. Ketakutan. Aura realem roh sejati. Sosok berkerudung itu tidak peduli tentang kucing aneh itu sekarang karena aura telah menguncinya. Kucing kecil pencuri menelan koin ke dalam perutnya sebelum duduk di pohon, siap untuk menonton pertunjukan. Lampu merah segera berhenti di udara, dan menghilang mengungkapkan seorang penatua berjubah merah dan pemuda berambut merah, yang berusia sekitar 17 hingga 18 tahun. Menguasai, itu di sini, murid, aku, dihitung oleh mereka di sini. Pemuda berambut merah menunjuk pada sosok berkerudung.
Sosok berkerudung itu tertawa dingin ketika mata biru kristalnya menyapu mereka, mengirimkan gelombang transparan. Alis senior berjubah merah berkerut dan dia bisa memblokir serangan ini, tetapi pemuda di sebelahnya menjerit. Honger, penatua berjubah merah segera melindungi pemuda itu dan dia mengirim badai pasir merah pada sosok berkerudung. Seketika, tanah hangus hitam. Sosok berkerudung panik dan mundur, jelas tidak dapat menandingi seorang kultivator di alam roh sejati. Jika dia terkena langsung energi itu, dia masih akan mati, bahkan jika dia telah mencapai puncak langit ketujuh dari Ranah Ascendet. Wah, sosok berkerudung meludahkan seteguk darah dan dia mundur di dalam arai ilusi. Jadi Anda berasal dari kuil kuno. Menjadi anggota dari 13 klan, mengapa kamu menyerang Honger? Petik 2. Penatua berjubah merah memberi makan pemuda itu pil spiritual dan kemudian dia memasuki kuil kuno. Dari situasi saat ini, tampaknya kekuatan dari dalam kuil kuno tidak hanya menyerang orang-orang dari klan Bulan Patah, mereka juga bertarung dengan faksi-faksi terdekat. Pemuda berambut merah telah mencapai langit kelima dari Ranah Ascendet dan dia akan ditempatkan 5 teratas dalam klan Bulan Patah. Selama kekacauan, Zhao Feng telah membelai pohon setinggi 100 meter. Berdiri di atas pohon, Zhao Feng bisa melihat situasi di dalam arai ilusi. Penatua berjubah merah disergap beberapa kali, tetapi karena dia berada di alam roh sejati, dia langsung membunuh 5 hingga 6 orang. Mereka yang terbunuh semuanya di langit kelima dari Ascendet Realm setidaknya dan mereka terbunuh dalam satu gerakan. Itu adalah kekuatan Realm Spirit Realm. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Zeze, seorang penatua klan Bulan Perak memang tangguh, tetapi tidak bisakah kau melihat benih pengontrol jantung di masa muda? Sosok berkerudung itu tertawa jahat. Apa, benih pengontrol jantung? Petik 2. Ekspresi penatua berjubah merah berubah secara dramatis. Tuh, pisau pendek menusuk ke dada tetua berjubah merah. Itu adalah pemuda berambut merah. Honger, kamu. Penatua berjubah merah berteriak dan dia mengirim pemuda itu terbang dengan gelombang kekuatan sejati. Yang pertama kemudian langsung meraung, selama aku membunuh siapapun yang menaruh benih pengendali jantung pada Honger, dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Di atas pohon, pikiran Zhao Feng berputar. Penatua berjubah merah milik klan Bulan Perak, salah satu klan yang berpartisipasi dalam pesta 3 klan. Sedangkan sosok berkerudung milik kuil kuno, faksi lain dari 13 klan. Tepat pada saat ini, situasi di kuil kuno berubah. Mayat darah bergaris perak keluar dari kuil kuno. Mayat darah bergaris perak memiliki aura dingin dan matanya berwarna merah darah. Itu mengeluarkan aura yang bahkan lebih kuat dari sosok berkerudung. Itu dia, pelindung mayat darah. Petik 2. Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat dia melihat ini. Mayat darah bergaris perak adalah yang ia temui di Gua Scarlet Moon. Pada saat itu, mayat itu sangat lemah karena baru saja bangun, tetapi bahkan kemudian, itu hampir membunuh Zhao Feng dan kawan-kawan. Sekarang, Blood Course Protector telah memulihkan kekuatannya kembali ke setengah langkah true. Spirit Realm setidaknya dan tubuhnya sangat kuat. Butuh serangan langsung dari penatua berjubah merah dan masih menyerbu ke depan. Tubuh mayat itu sangat keras dan bahkan bisa memblokir serangan dari seseorang di alam roh sejati. Sosok berkerudung berdiri dari jauh dan terus menggunakan serangan energi mental untuk mengganggu dan intere. Tapi meski begitu, sulit untuk mengalahkan seseorang di alam roh sejati. Zhao Feng menganalisis, dan memang, keduanya tidak berencana untuk menang. Sebagai gantinya, mereka mundur sedikit demi sedikit dan mereka segera bisa mundur ke istana kuno. Penatua berjubah merah dan pemuda segera mengikuti mereka. Suatu hal yang aneh terjadi. Ketika semua orang melangkah ke kuil kuno, semuanya menjadi sunyi. Itu seperti penatua berjubah merah dan pemuda telah dimakan oleh binatang buas. Zhao Feng merasakan kekuatan energi mental di dalam kuil. Segera, penatua berjubah merah dan pemuda berjalan keluar dari kuil tanpa ekspresi dan mereka pergi. Seolah tidak ada yang terjadi. Terlalu aneh. Hati Zhao Feng bergetar. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengedarkan mata kirinya ke Max. Dia kemudian melihat melalui pintu masuk dan bisa melihat situasi saat ini di dalam. Di dalam kuil, sosok berkerudung dan pelindung mayat memiliki luka-luka. Ini khususnya untuk pelindung mayat darah, tulang-tulangnya hampir jatuh. Jika itu adalah orang lain di alam setengah roh sejati, mereka mungkin sudah mati.
Di tengah aula ada sebuah futon yang memiliki kerangka tak bernyawa duduk di atasnya. Namun, soket kerangka berisi dua api merah gelap. Zhao Feng secara naluriah memalingkan mata kirinya dari melihatnya. Lampu di mata kerangka menjadi lebih gelap dan lebih gelap, seperti semakin lemah. Tidak heran kalau Great Lord adalah salah satu dari 12 pemimpin divisi. Bahkan dalam kondisi yang begitu lemah, dia masih bisa mengendalikan seseorang di alam roh sejati. Petik 2. Di dalam mata sosok berkerudung itu ada rasa hormat yang dalam. Sebuah suara datang dari dalam kerangka, ini hanya seseorang di peringkat pertama dari alam roh sejati, peringkat manusia sejati. Saya telah membunuh semut tak terbatas seperti dia di masa lalu. Kalian berdua berperan dalam melemahkannya, memungkinkan saya untuk akhirnya mengendalikannya. Sekarang, saya butuh istirahat setengah bulan. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia masih merasa kedinginan. Pemimpin divisi, tempat ini mungkin tidak aman. Kami berkembang terlalu cepat mungkin telah menarik perhatian 13 klan. Blood Course Protector berkata dengan cemas. Itu benar, tapi sebelum ini, lampu merah tiba-tiba melesat keluar dari rongga mata kerangka itu. Tidak baik, Zhao Feng, yang berdiri di atas pohon merasakan pikirannya terbakar, seolah-olah ada sesuatu yang menempel padanya. Wu Yu, kamu keluar dan menangkap bocah itu. Saya sudah menetapkan tanda hantu padanya. Hanya Anda yang bisa merasakannya dan memiliki kekuatan yang tersisa untuk membunuhnya. Kerangka misterius itu berkata, miau miau. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melompat kembali ke gelang interspatial. Misi telah selesai, lari. Jubah abu-abu gelap di belakang Zhao Feng bergetar dan seperti kilat, Zhao Feng melesat ke kegelapan. Berat, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mata biru sosok berkerudung itu mengunci Zhao Feng.